Selanjutnya kita langsung memasuki transaksi ke-1. Transaksi ke-1 ini yaitu PT Elmina. Ya, bukti kas masuk dengan BKK nomor sekian, tanggalnya tanggal 1, dibayarkan kepada bagian gaji, jumlahnya 26.500.000. Nah, kalian perlu dicatat ketika ada angka yang di kotak ini, nih 26.500.000. Yang di kotak ini merupakan akun CIB atau cash in bank. Tinggal kalian melihat di sini buktinya bukti kas keluar atau bukti kas masuk. Kalau bukti kas keluar berarti CIB ini ada di kredit. Nah, berbeda dengan bukti kas masuk, melainkan CIB ini ada di debit. Ya, perlu kalian catat dan garis bawahi kalau bertemu dengan angka yang di kotak ini merupakan akun CIB. Selanjutnya kita lihat di sini pembayaran gaji karyawan bulan November, Wages and Salaries Payable. Wages and Salaries Payable-nya sekitar senilai 24 juta. Kemudian electricity, telepon, and water senilai 2.500.000. Ini adalah utang gaji dan upah ya, 24.500.000. Berarti kalian langsung menuliskan saja bukti transaksinya BKK. Untuk di mayopnya saya juga akan menuliskan di menu apa dia akan dimasukkan, yaitu di menu banking spend money. Kemudian untuk jurnalnya dimasukin di BKK, lalu jurnalnya sendiri kita tuliskan yaitu Wages and Salaries Payable 24 juta, kemudian Electricity and Telephone Water Payable senilai 2 juta, kemudian CIB-nya kita masukkan senilai 26.500.000. Oke, bisa dilanjutkan? Oke, kita lanjutkan ke dokumen kedua. Dokumen kedua ini bukti kas masuk. Bukti kas masuk berarti ini adalah akun CIB. Lagi-lagi akun CIB, hanya saja dia diletakkan di debit, yaitu kita masukkan di sini keterangannya penerimaan pelunasan piutang atas penjualan kredit tanggal 25 Oktober. Kita lihat tanggal 25 Oktober. Tanggal 25 Oktober kita lihat di sini senilai 87.500.000 ya. Kemudian kita masukkan yang kita tahu dulu. Yang pertama kita tuliskan dulu bukti transaksinya nomor BKM 001. Di mayopnya kita masukkan di menu sales receive payment. Kemudian di jurnalnya kita masukkan di jurnal BKM. Kemudian untuk pencatatannya kita masukkan CIB senilai 88.375.000. Kemudian untuk akun yang di kreditnya kita masukkan account receivable yang tadi kita lihat di sini senilai 87.500.000. Account receivable-nya karena ini dilunasin berarti account receivable-nya berkurang senilai 87.500.000. Kemudian ada termin 2/10 N/30 dan dikenain denda 1% atas keterlambatan. Ini kita hitung dari mulai tanggal berapa? Kita lihat di sini tanggal 25. Tanggal 25 tapi dia dilunasin pada tanggal 4. Kita lihat, kita hitung 25, berarti kita mulai hitungnya 26, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4. 25 Oktober ya, 25 Oktober kita hitungnya 25 Oktober ya, 25 Oktober aja tadi kita mulai ya, 26, 27, 28, 29, 30, terus tanggal 1 sampai dengan tanggal 4, itu artinya udah terjadi sekitar kurang lebih 1 bulan 9 hari, artinya lebih dari 30 hari ya. Berarti dia dikenakan denda 1%, yaitu dendanya dengan akun late fee collected 1% dari 87.500, yaitu 875.000.
Oke, bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke bukti yang ketiga, PT Mentari. Kalian masih mengingat PT Mentari ini sebagai akun supplier ya. Akun supplier ya, PT Mentari dengan kode SP01. Kemudian kita input yang kita tahu dulu bukti transaksinya. Kemudian di mayopnya kalau dia faktur penjualan berarti ini adalah faktur pembelian. PT Mentari ini membeli kepada PT Elmina ini membeli kepada PT Mentari, yaitu purchase, enter purchase. Kemudian kita masukkan ke dalam jurnalnya, jurnal PJ, purchase jurnal. Lalu kita input akunnya. Kita input akunnya dengan menginput akunnya yaitu dengan merchandise inventory kita bertambah ya senilai 205.400.000 rupiah MIV kita. Kemudian ada VAT in. Oke, VAT in-nya 10%, kita input 20.540.000. Kemudian ada freight paid senilai 1 juta. Freight paid ya. Mohon maaf ini salah. Freight paid. Kemudian ada uang muka. Uang muka di sini kita akui sebagai CIB atau cash. Berarti kalau kita mengeluarkan uang untuk membayar uang muka, artinya uang kita berkurang. Artinya CIB kita berkurang senilai 50 juta. Untuk total tagihan berarti kita akui sebagai utang dagang atau AP atau account payable senilai 176.940. Gimana cara tahu balance-nya? Kita lihat di sini 226940. Apakah sesuai dengan yang di debit 226940? Sesuai ya, artinya kita menginputnya sudah benar. Kemudian kita lanjutkan ke dokumen 4. PT Elmina bukti memorial. Ketika kalian bertemu dengan bukti memorial, hal ini berkaitan dengan retur. Tinggal kalian melihat di sini, berdasarkan nota retur, dikirimkan kembali barang yang dibeli PT Mentari. PT Mentari tadi diakui sebagai supplier, berarti ini adalah retur pembelian. Kita input bukti transaksinya dulu, BM01, kemudian di mayopnya kita masukkan ke dalam purchase, enter purchase. Untuk di jurnalnya kita masukkan ke kamar GJ atau general jurnal atau jurnal umum. Kemudian kita input akunnya dengan menuliskan apa ini? Utang kita berkurang berarti ya, karena kan mengembalikan 1 unit 8.300. Berarti barang kita berkurang ya, MIV kita berkurang, utang kita berkurang. Utang kita kalau bertambah tadi di mana? Tadi di kredit ya. Berarti kalau kita utangnya berkurang berarti account payable-nya di debit senilai 9.130.000. Kemudian barang kita yaitu kita akui sebagai MIV berkurang senilai 8.300.000. Untuk VAT out-nya juga kita taruh di kredit senilai 830. Oke, bisa dipahami? Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke dokumen 5. Dokumen 5 ini adalah PT Elmina kepada PT Aston. PT Aston tadi kita akui sebagai customer ya. Kita akui sebagai customer PT Aston. Kemudian kita lihat lagi di sini ada faktur penjualan, kemudian ada terminnya COD. Pastikan kalau kalian bertemu dengan termin COD artinya ini penjualan secara tunai atau pembelian secara tunai. Tinggal kalian melihat di sini kepadanya itu ditujukan untuk supplier atau customer. Makanya perlu kalian ketahui di awal, membaca kebijakan akuntansinya harus kalian perjelas dan penguasaannya itu PT Aston, PT Gelas ini sebagai siapa? PT Mentari Rembulan ini sebagai siapa? Ini merupakan kunci utama ketika kalian nanti melakukan pencatatan
sebuah transaksi ke dalam jurnal. Lanjut, kita input bukti transaksinya yaitu FPGT 012, kemudian di Mayopnya kita input di akun sales, enter sales. Kemudian kita masukkan ke dalam bukti kas masuk atau BKM dengan akunnya, yaitu kita input ya, kita menerima cash, berarti down paymentnya kita akui sebagai cash in bank senilai 156.875.500. Kemudian kita masukkan lagi yaitu sales, total penjualannya senilai 141 ya, ini kita letakkan di kredit. Kemudian PPN-nya, fat out-nya kita juga letakkan di kredit, termasuk juga freight collected senilai 1 juta kita taruh di kredit. Nah, ketika sudah melakukan ini, kalian harus melakukan pencatatan dua, yaitu COGS dan MIV ya, karena kita menjualnya berarti kita ada akun COGS dan MIV. Gimana caranya supaya kita tahu nilai COGS dan MIV? Tadi disebutkan di awal bahwa kita harus melihat data inventory card. Kita lihat tanggal 10 PT Aston ya, PT Aston. Kemudian RTB-nya ada 5, sofanya ada 6. Meja ada 5, sofa ada 6. Tanggal 10 meja ada 5, sofa ada 6. Berarti kalian tinggal tambahkan saja tanggal 10 ya, ini ya. Juga tanggal 10, 8 juta ditambah dengan 10.200.000, nilainya 18.500.000, yaitu 18.500.000.